dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Rabu dan setiap Sabtu jam 4 sore. Nah, ini hari Rabu nih, jadi saya jam 4 pas sudah hadir bersama Anda untuk sama-sama kita menyaksikan program Nina Nugroho Solutions dengan tema yang luar biasa keren sekali nih sore hari ini, para event profesional semua. Tema hari ini adalah tentang peningkatan kapasitas pengusaha UMKM dengan narasumber yang pokoknya jempolan sekali. Maka dari itu para event profesional semua silahkan menyiapkan pertanyaan seputar temanya adalah peningkatan kapasitas pengusaha UMKM. Nah, silakan persiapkan pertanyaan seputar tema karena nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Hari ini kita punya background yang berbeda para profesional semua karena memang hari ini bertepatan dengan jadwal pemotretan katalog Nina Nugroho Store nih profesional semua. Jadi memang di belakang saya itu adalah lokasi pemotretan dari katalog Nina Nugroho. Kemudian sore hari ini seperti biasa baju yang saya gunakan adalah busana dari Nina Nugroho Store. Ini bentuknya adalah shirt ya para event profesional semua. Saya memperlihatkannya ini shirt. Ini ada shirt, kemudian belakangnya dari sweating. Detailnya ini seperti memakai dua buah busana, tetapi sejatinya satu busana saja dan profesional semua. Di sini ada detailnya berupa sweating yang bisa digunakan untuk friendly. Pastinya profesional sekali ya looknya. Kemudian ada bros juga dari Nina Nugroho Store. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada para event profesional semua, sore hari ini kita akan berbicara tentang peningkatan kapasitas pengusaha UMKM bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Bagus Rahman SE MEC. Siapakah beliau? Beliau adalah asisten deputi pembangunan pada deputi bidang kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian beliau juga adalah seorang anggota Dewan Pengawas LPDB KUMKM. Mohon maaf sekali kalau misalnya sore hari ini banyak noise ya suara saya karena memang lagi di luar yang biasanya ada di satu ruangan yang biasa saya hanya sendiri di ruangan tersebut, tapi ini ada di ruangan terbuka yang mungkin banyak noise-nya di normal sekali ya para informasi. Baik, saya lanjutkan. Bapak Bagus Rahman SEMEC yang sore hari ini akan menemani kita untuk ngobrol sore hari ini. Beliau formal education-nya dulu pernah mengenyam pendidikan di The Australian National University, Master of International and Development Economics, kemudian Pasundan Bandung University, Bachelor of Economics Department of Management. Non-formalnya pelatihan mindsetting bagi pejabat eselon 2 Kementerian Koperasi dan UMKM di Bogor, Executive Training Program for Asia SMS Space SBC of the Republic of Korea, TOT Interactive and Participative Training, Diklat Peningkatan Entrepreneurship dan Profesionalisme Aparatur Kementerian KUKM. Experience-nya sendiri beliau udah banyak sekali memang berkinyut di bidang UMKM ini sejak dahulu. Bapak Bagus, beliau adalah anggota Dewan Pengawas LPDB KUKM 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian PIT Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan 2020 sampai dengan sekarang. Asisten Deputi Pengupahan pada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP KUKM 2013 sampai
saya dengan yang biasa. Bentar ya. Oke. Ya, mudah-mudahan suaranya lebih jelas. Terima kasih pada para NN profesional semua yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan teknis ya. Nah, sore hari ini kita akan mengundang Bapak Bagus untuk bersama-sama bersama kita. Oke. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bagus? Sudah lama nggak ketemu, Masya Allah. Saya ngecek WA itu Agustus 2017 loh kita WA. Udah lama sekali ya? Udah lama sekali Pak. Waktu itu pas ada komunitas kami ya waktu itu mengundang Bapak yang acaranya Ya, di saya Menteng hadir. waktu itu Pak. Hadir Betul. ya Pak, Masya Allah. Saya masih di Smesco tuh, Mbak Nina, masih di Smesco saya. Ya, saya kelas akhir balik lagi ke Kementerian Koperasi gitu. Luar biasa. Aduh, kita harus sering-sering silaturahmi nih Pak Bagus ya. Mohon maaf saya sebagai pelaku UMKM nih harus banyak belajar dari Bapak. Wah, kalau Mbak Nina memang harus banyak dicontoh orang ini karena sudah sukses nih. Aduh, amin ya robbal alamin. Pak, tadi Nina izin menyampaikan kepada para NN profesional semua, tema sore hari ini adalah tentang peningkatan kapasitas pengusaha UMKM. Gitu. Melalui koperasi. Melalui koperasi, betul. Nah. Melalui koperasinya jangan lupa nih. Jadi memang para UMKM seringkali lupa ya Pak bahwa koperasi itu sebenarnya adalah solusi bagi para UMKM. Nanti Pak Bagus nih akan menjelaskan kepada rekan-rekan pengusaha UMKM semuanya. Nanti mereka para NN profesional yang mendengarkan kita sore hari ini boleh mengajukan pertanyaan Pak, nanti izin untuk Bapak menjawab ya Pak ya. Siap. Silakan Pak, santai, boleh sambil minum kopi ya. Sore-sore. Masih di kantor saya ini, Mbak Nina. Masih di kantor, iya. Iya, teman-teman sudah pada pulang. Demi ya Pak, demi NN profesional nih Pak ya. Ya udah lama nggak ketemu ya, Mbak Nina ya. Gimana? Masya Allah. Masnya gimana Masnya? Masnya masih Pak, sedang ada itu. Sedang ada program ini Pak, ACIS, ASEAN Corporate Innovation Summit nih Pak, sampai dengan besok beliau. Oh yes, pasti innovation. Ingat kan dulu waktu saya ke Vietnam kan saya dapatkan reference dari beliau ya, sebelum saya ke Kementerian ya Pak ya. Itu iya, wah keren loh. Luar biasa. Kita berusaha untuk berpartisipasi untuk Indonesia nih Pak melalui bidang masing-masing. Mudah-mudahan selalu terasa manfaatnya. Amin. Bapak juga ya Pak ya. Amin. Baik Pak. Kalau berbicara tentang UMKM ini sebenarnya siapa aja sih Pak yang masuk UMKM dan udah banyak atau udah seberapa nih Pak jumlahnya di Indonesia Pak? Wah, ini pertanyaan paling basic nih ya, Mbak Nina ya. Basic banget, betul ini Pak. Tapi sebelumnya mungkin tadi sudah dikenalkan ya, meskipun agak kecil tadi suara Mbak Nina saya sempat dengerin gitu. Mungkin ininya ya. Saya kan asdep penyuluhan di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM, judulnya saya sudah Koperasi dan UKM gitu ya. Nah, jadi ada koperasi, ada juga UKM. Bahkan UKM ini sebetulnya UMKM. Ada usaha mikro, kecil, menengah, begitu. Nah, jumlah UMKM Indonesia ini paling banyak, Mbak Nina. Kalau bisa dipersentase 99,99%. Hampir semuanya itu UMKM. Kalau kita bicara pengusaha UMKM. Nah, tadi sampaikan kan pelaku UMKM gitu ya. Saya lebih senang pakai pengusaha kok. Gitu. Kenapa? Karena dari awal sebetulnya yang namanya usaha mikro kecil menengah dia memang sudah punya pilihan ya bahwa saya harus menjadi pengusaha gitu loh. Masalah dia masuk skala mana? Nah, ini bicara
skala usahanya. Nah, di dalam undang-undang gitu ya, tentang UMKM, itu tahun nomor 20 2008 itu berdasarkan aset omset, Mbak Nina. Jadi ada namanya aset, di luar tanah bangunan, ada yang namanya omset atau penjualan tahunan. Nah, itulah dikategorisasi apakah dia masuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar gitu. Itu berdasarkan aset omset. Kalau misalnya nih dari teman-teman Mbak Nina semuanya, oh saya omsetnya atau tahunannya tuh paling kurang dari 1 juta lah sehari atau 300 juta lah maksimum, dan di bawah itu dibilang usaha mikro dan asetnya itu maksimum 50 juta gitu. Nah, di atas itu dari 50 juta sampai 300 juta untuk aset, dari omset misalnya 300 juta sampai 2,5 miliar itu masuk usaha kecil. Seperti itu. Jadi ada kategorisasinya seperti itu. Nah, itu yang membedakan, dan paling banyak dari 64 jutaan lah ya, sekitar 64 juta itu paling banyak mikro, Mbak Dina. Jadi masih banyak sekali pengusaha UMKM itu paling banyak di mikro, 98% itu mikro gitu. Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi apa ya, bisa dibilang komitmen lah ya, komitmen dari pemerintah ya, pemerintah pusat ya, dari seluruh 34 kementerian, dari 34 kementerian itu ada 18 yang ngurusin UMKM. Banyak sekali, termasuk pemerintah daerah di sana. Nah, bagaimana dengan dana usaha gitu ya, dengan Mbak Nina sebagai pengusaha, lalu juga masyarakat sendiri. Ini kita bareng-bareng yuk, kita istilahnya tuh kita naik kelaskan UMKM kita gitu loh. Jangan di mikro terus. Kan kalau kita bicara strukturnya itu seperti piramid gitu. Jadi paling besar tuh mikro gitu. Nah, ini gimana cara supaya naik kelas dia? Dari mikro bisa naik kelas ke kecil, kecil jadi menengah gitu loh. Sehingga nanti strukturnya mudah-mudahan jadi kayak gentong gitu ya, di tengahnya lebih banyak gitu. Dibandingkan dengan nanti seperti sekarang. Jadi pengusaha besar cuma sedikit, cuma 5.000 sampai 6.000 saja gitu. Nah, ini yang challenge ya buat kita, Mbak sebagai pengusaha sukses itu bisa menjadi penghela ya, bisa menjadi anchor gitu loh. Nah, kita pasti mikro lagi dong, mungkin usaha menengah kali ya atau usaha kecil gitu ya. Jadi bisa ngangkat yang kecil-kecil gitu loh, yang mikro-mikro bisa diangkat supaya nanti bisa sukses seperti Mbak Nina sekarang. Itu Mbak Nina kalau kita bicara potret UMKM di Indonesia. Iya. Kalau caranya sendiri Pak untuk bergeser nih antar dari yang mikro kemudian ke menengah itu apa nih Pak peran pemerintah Pak? Nah, ini kalau kita bicara pemerintah kan tadi saya sampaikan bahwa ada 18 kementerian. 18 ya. Ya, dari 34 yang bersentuhan dengan UMKM. Jadi sektor UMKM kan banyak, ada di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang industri, termasuk fashion yang Mbak Nina sekarang geluti. Ini kan salah satu subsektor industri kreatif ya, gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi pekerjaan rame-rame nih, begitu. Nah, ini yang menjadi PR bagi bukannya pemerintah sebetulnya, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sama nih, di bawahnya itu kan karena sekarang udah otonomi ya. Nah, mereka juga ada dinas-dinas. Dinas-dinas juga di bawahnya sama, nanti ada dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas pertanian. Mereka harus bekerja bareng-bareng. Nah, sekarang pertanyaannya atau misalnya komitmennya seperti apa? Komitmen sejak awal pemerintahan, ya Mbak Nina ya, di 2015 itu sudah ada sebetulnya ya perencanaan di dalam yang namanya, kalau dulu ada pelita, sekarang RPJMN 5 tahun ya, 2015, 2019, sekarang 2020, 2024 itu sebetulnya sudah ada namanya target-target bagaimana meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor, bagaimana meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM gitu. Jadi banyak sebetulnya cara-cara dari pemerintah gitu ya untuk bisa UMKM supaya survive. Ya contohlah sekarang masalah pandemi itu kan pemerintah tidak tinggal diam kan, mengeluarkan dana ratusan triliun untuk pemulihan ekonomi nasional begitu. Baik, cara mengaksesnya bagaimana ini Pak untuk para pengusaha ini, UMKM? karena banyak nih sebetulnya yang maksud yang mana dulu kebutuhannya apa kan, kalau bilang pemerintah hadir nih untuk masyarakat. Kalau Nina saya dulu waktu di Semesco kan, Marina perlu ada space untuk bisa nanti display produk, kita siapkan waktu itu ya, ada Muslim Corner ingat ya di pojok itu kan. Nah, gitu, dengan Bu Jenny ya waktu itu ya. Nah, itu kan terus juga rumah desain dan seterusnya. Itu yang sebetulnya pemerintah itu akan merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, nah ini pengusaha UMKM tadi. Nah, tapi kalau dari sisi regulasi kita sudah siapkan semuanya.
begitu loh. Bahkan kalau kita tahu undang-undang cipta kerja itu sebetulnya undang-undang untuk UMKM, karena dipermudah semuanya, mau bikin PT, mau bikin koperasi, semua dipermudah. Gitu. Perizinannya pun udah mudah sekarang, satu pintu. Kita doing business index kita itu ya, apa kemudian berusaha kita tuh naik loh Mbak Dina. Di dunia itu dinilai kita sudah naik karena ada yang namanya berbasis elektronik. Jadi kalau misalnya kita mau bikin PT, bikin CV, bahkan koperasi, satu pintu ke Kementerian Hukum dan HAM. Terus kita mengurus izin usahanya, satu pintu ke OSS, Online Single Submission gitu. Dan itu semuanya gratis, tidak berbayar. Gitu. Iya, lebih mudah ya Pak, enak ya. Iya, dimudahkan sebetulnya. Tinggal balik lagi tadi sebagai pengusaha UMKM gitu loh. Dia punya apa ya? Punya niatan nggak sih mau satu usaha begitu ya? Oh, saya nggak bisa sendiri nih. Ya udah berkolaborasi saja. Mau kerja sama berdua, bersembilan, bentuk koperasi bisa sekarang gitu. Luar biasa. Baik, Pak. Kalau misalnya ini Pak, perannya UMKM sendiri dalam perekonomian bangsa seberapa penting sih? Kalau tadi kan jumlahnya besar ya Pak, sampai 90%. Jumlahnya banyak, 99,9%. Nah, itu kalau dari sisi kontribusi terhadap 64 juta ya, 64 juta itu unit loh Mbak Nina. Bukan orang loh, unit. Bukan orang, jadi, iya unit. Jadi kalau unit itu kan established ya, katakan Mbak Nina sebagai pengusaha UMKM, usaha kecil atau menengah lah gitu Mbak Nina. Saya nggak tahu aset omsetnya berapa gitu ya, tapi pasti bukan mikro lah. Nah ini kalau dilihat ternyata Mbak Nina mempekerjakan ada beberapa karyawan kan gitu ya. Nah itu sebetulnya dari penyerapan tenaga kerja untuk UMKM itu paling besar 97%. Nah kontribusinya terhadap PDB itu 60%. Nah kalau dilihat loh, kok cuma 60%? Nah ternyata nilai tambahnya itu masih kalah kita UMKM dengan usaha besar. Nah, berarti ada persoalan kan? Apakah dia persoalan bagaimana desain teknologinya? Apakah persoalan SDM-nya? Apakah persoalan produksinya, ya? Dan pengolahannya bagaimana? Termasuk pemasaran, gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR dari semua kementerian, gitu. Apalagi Kementerian Koperasi UMKM punya dua lembaga, dua BLU. Saya pernah di Smesco ya. Nah, sekarang ada lagi LPDB. Tadi kan Mbak Dina sampaikan Pak Bagus sebagai anggota Dewas LPDB ke UMKM. Nah, ini buat saya ya sih tambah ada tambah peran ya Pak. Ada extra income, tambah peran, tapi tambah kerjaan juga gitu. Ini bagaimana teman-teman UMKM itu berkooperasi dan bisa akses Mbak Dina ke LPDB. Karena LPDB ini akan fokus kepada koperasi. Makanya kenapa saya fokus untuk bicara sore hari ini bicara koperasi gitu. Baik. Iya Pak. Kalau tadi kan Bapak sudah menyebutkan berbagai macam kendala gitu atau tantangan ya Pak. Kalau yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha UMKM kita itu apa sih Pak? Keuangan. Apa pemasaran? Keuangan, paling tinggi keuangan tetap 70% itu keuangan datanya. Iya, baru masalah yang lainnya, masalah pemasaran, ya teknologi, tapi juga termasuk legalitas untuk usaha mikro khususnya. Jadi usaha mikro yang tadi saya bilang ada 98% atau sekitar 60 berapa ya 98% itu sekitar 53 juta lah katakanlah gitu ya. Itu belum punya legalitas Mbak Nina. Gitu, Mbak Nina kan PT ya ininya ya, badan hukumnya kan. Nah, badan usaha berbadan hukum kan cuma dua di Indonesia itu. Mau bikin PT atau mau bikin koperasi. Itu sama-sama legalitas hukumnya kuat. Nah, untuk usaha mikro tuh banyak yang tidak punya legalitas gitu. Jadi informal gitu, subsisten lah istilahnya, ya kan? Nah, daripada mereka bingung, udah aja bikin koperasi. Jadi satu koperasi itu sebagai legalitas badan hukum untuk dipakai rame-rame. Gitu. Nah itu supaya nanti pertama dia bisa akses untuk ke perbankan, ya kan? Begitu legalitas formalnya dapat kan bisa perbankan. Dia bisa bermitra juga dengan badan usaha lainnya. Dia juga bisa ikut sekarang ini pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja 40% belanja pemerintah pusat maupun daerah harus ke UMKM loh, Mbak Nina. Siap-siap. Mbak Nina harus siap-siap ini taruh aja udah produknya di laman LKPP. Nanti secara siapa yang mau beli ya, mau istrinya menteri atau siapa istrinya deputi gitu ya, satu. Pokoknya ada produk dari UMKM dan koperasi itu bisa onboarding di laman LKPP. Itu LKPP itu pengadaan barang dan jasa, Mbak Nina.
Nah, ini yang sebetulnya kalau Mbak Ina bikin fashion karena memang kontribusinya itu cukup tinggi ya, 17% ya di PDB. Paling tinggi tetap kuliner ya, kreatif. Nah, itu kan sebetulnya bisa nanti memesan misalnya untuk seragam para dharma wanita. Wah, nanti desainernya Mbak Nina kan boleh itu. Boleh Gitu. banget, Pak. Apa sekarang Mau banget ya? yang mau pesan? Iya, Kayak siapa gitu. tahu nanti kan bergeser lagi Pak kita Pak harus kalau udah harus ada banyak pesanan. legalitas Mbak Nina, harus ada Iya, legalitas gitu. Makanya tadi iya. kalau persoalan pertama itu masalah legalitas gitu. Selain masalah keuangan, statusnya itu adalah legalitas gitu. Pemasaran sudah pasti itu menjadi persoalan juga. Kadang-kadang orang produksi aja kan ya, nggak tahu nih ini Iya. laku nggak ya gitu loh, nggak pernah melakukan riset pasar gitu loh, ya kan. Nah, promosi-promosi benar tahulah waktu saya di Smesco ikut pameran di sana ya, dalam negeri luar negeri kan. Nah, itu juga merupakan bagian dari kita ikut mendukung Promosi. promosi dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi. Iya, luar biasa nih Pak. Sebenarnya kalau tadi kendala yang paling basic adalah keuangan dan Ya, legalitas, dua-duanya sudah ada solusinya ya Pak ya? ya, yang keuangan saya karena sebagai tadi perangkat sebagai organisasi PDB ya, ya udah Saya bikin koperasi. Nanti kalau sudah setahun koperasinya gitu ya, apakah dia koperasi jenisnya, kalau Mbak Ina kan pasti koperasi produsen dong, ya kan? Atau mungkin koperasi konsumen gitu ya, mau jual sembako ya gitu ya, atau misalnya yang produksi perlengkapan ya rumah tangga itu bisa dijual. Nah, itu melalui koperasi kan selain dia juga punya pasarnya di anggota, juga dia bisa memasarkan lewat berbagai macam sarana gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya di LPDB itu kalau sudah setahun ya koperasinya boleh akses ke LPDB gitu. Tapi harus jelas dulu usahanya apa gitu loh. Badan hukum koperasinya apakah dia produsen, apakah dia konsumen. Ya kalau bisa jangan simpan pinjam ya. Kayaknya paling banyak simpan pinjam ya. Kalau bicara koperasi pasti pikirannya pengen minjem ya gitu ya. Aduh, ini kalau ngobrol sama Pak Bagus arahnya kemana pasti udah udah ketebak semua. Dan yang simpan pinjam baru mau disampaikan tuh Pak. Tapi benar Mbak Nina ya, kan sebetulnya kan tadi saya sampaikan. Kenapa kok masalah keuangan? Karena tadi kan tidak ada legalitas. Terus mereka akhirnya tidak bankable gitu loh, tidak unbank, artinya tidak punya rekening bank, Mbak Nina, nggak punya rekening bank gitu. Jadi itu persoalan di kita juga karena memang kita luas ya Indonesia ya. Bank-bank kan sulit loh kalau masuk ke desa-desa ya. Nah, sebetulnya itu mereka bisa ada solusinya melalui KSP, simpan pinjam. Jadi boleh saja KSP itu didirikan gitu ya untuk mengatasi persoalan keuangan tadi, masalah UMKM gitu. Cuman jangan pikirannya bikin KSP itu untuk minjem, nyimpennya malah di tempat lain. Nyimpen tempat lain, minjemnya di koperasi gitu ya. Koperasi. Iya. Aduh. Kalau Gitu. misalnya tadi Bapak menyebutkan kan bisa mendirikan koperasi sendiri gitu ya Pak ya. Ya, Caranya betul. bagaimana Pak? Ya, kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan minimal 9 orang, Mbak Nina. Kalau waktu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu 20. Tapi itu sebetulnya masalah jumlah orang yang mendirikan, kalau buat saya pribadi sebagai hasil penyuluhan nggak ada masalah. Yang penting di koperasi itu adalah niatannya. Tadi balik lagi ya, sebagai pengusaha UMKM dan sebagai pengusaha koperasi. Koperasi itu perusahaan juga, cuma bukan dimiliki oleh pemilik modal, tapi dimiliki oleh anggotanya. Sama. Bersama-sama. Makanya pada saat mendirikan itu harus jelas dulu mau bikin koperasi mau apa sih? Oh, ya udah deh kebutuhan simpan pinjam, ya udah KSP nggak apa-apa. Oh, ternyata kita mau jualan, kita mau produksi misalnya tadi ya. Dengan kita berame-rame, kita beli bahan baku lebih murah kan? Nah, terus kita jual juga lebih bisa pakai merek kolektif, gitu loh, ya kan? Karena saya nggak ngerti nih legalitas, saya taunya produksi, gitu loh. Ya udah nanti koperasinya yang membranding itu, gitu. Jadi intinya koperasi adalah apa yang tidak bisa dilakukan sendiri, dilakukan oleh koperasi, itu intinya. Nah, sehingga nanti akan berkembang jenis-jenis koperasi sesuai dengan kebutuhan dari anggota. Apakah jenisnya dia memproduksi, apakah untuk kebutuhan konsumsi, atau mau jasa,
Pokoknya intinya semua jenis usaha di Indonesia bisa dilakukan oleh koperasi. Nah, Gitu. kalau Itu iya ya. betul. Hmm. Kalau zaman sekarang itu lagi ngetren kolaborasi-kolaborasi, sebenarnya koperasi ini sudah dari dulu seperti Sudah itu dari ya Pak. awalnya betul. Dari Dari awalnya awalnya seperti itu ya Pak. lahirnya sudah kolaborasi. Dia Nah, kan sebenarnya dari di Indonesia kan kooperatif so, Mbak Nina. Bukan koperasi hmm, kooperatif kan, dari iya, cooperation kan, operation. kerjasama gitu. Kalau Hmm, kita pakai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar juga kan sama, usaha bersama kan. Nah, jadi iya, ada fairness gitu loh, bukan bermitra, lebih dari cara bermitra, dia bareng-bareng dari awal tuh punya bareng-bareng. komitmen. Lagi terus Iya, yang kedua, yang hebatnya koperasi, setiap orang itu punya partisipasi. Jadi istilahnya participatory democratic economic, bukan hmm, hanya secara ekonomi. Coba bayangkan kita secara ekonomi itu udah milenial kan, gitu kan? Tapi iya, ternyata secara ekonomi itu belum koperasi. Koperasi itu harus ada partisipasi dari masing-masing individu yang bergabung di koperasi tadi. Nah, disitulah dia iya, bersama-sama. Jadi besarnya bareng-bareng gitu loh. iya, Nah, itu. Tapi tentunya itu kembali lagi. Yang tadi kan kalau memang dia bisa usaha sendiri, badannya kan sendiri nih ya kan. Tapi kan semuanya kan dilakukan, wah dari perencanaan bisnis, iya, promosi gitu kan. Nah, kalau ini iya. ada pembagian tugas nanti gitu loh dari masing-masing orang yang bergabung dalam koperasi Koperasi tadi. tersebut ya Pak Ya. ya. Iya. Harusnya kalau misalnya PT itu satu orang bisa maju, koperasi bisa 9 kali lebih maju ya Pak, karena 9 orang yang mikir ya. Iya betul sekali. Ya, cara Semua orang yang kolaborasi mikir. ya secara logikanya kan Pak, berarti Logikanya seperti sebenarnya itu. jadi Betul emang banget. udah saya udah langsung ini nih Pak, otak bisnis. Langsung langsung ini ya. Wah, ini kalau bisa. Nah, ya memang Luar kita masih biasa. perlu banyak contoh-contoh ya koperasi-koperasi yang bagus ya. Indonesia banyak koperasi yang bagus. Cuma memang yang saya bilang tadi memang banyak simpan pinjam di Indonesia. Terus terang hampir 60% tuh di bidang usaha simpan pinjam, baik KSP maupun USP. Makanya kita dorong koperasi sektoril gitu di bidang industri kreatif seperti Mbak Nina ini. Udah mulai loh sebetulnya Mbak Nina. Beberapa orang industri kreatif ya itu sudah boleh berkumpul, mereka mau mendirikan koperasi gitu. Nanti keren nih kalau bisa bisa nanti terwujud ya, apalagi sekarang era digital gitu. Ya. Ada istilahnya platform koop Mbak Nina, platform kooperatif. Ya memang sih lagi-lagi ini kita refernya ke luar ya, karena memang founder-founder kita kan Bung Hatta juga belajarnya ke Eropa ya, ke Skandinavia kan, ke Denmark gitu loh, belajar koperasi. Emang lahir di sana koperasi pertama kali gitu. Tapi kita punya ciri khas lah sebagai koperasi Indonesia sesuai dengan karakter dari budayanya gitu ya, resources yang Kewargaan ya ada, Pak. yang apalagi di koperasi pertanian gitu ya, apalagi koperasi nelayan itu silakan saja gitu. Yang penting tadi mana mikir bener, yang mikir bareng-bareng, nggak cuma Iya. sendiri. Ya benar, cuma sendiri, betul Pak. Karena apa namanya, berarti ya basically sih dari hulu ke hilirnya gitu. Kalau dari sudut pandang pemerintah sudah banyak melakukan sesuatu ya Pak. Tinggal para pengusahanya ini bagaimana gitu ya. Apakah punya niatan untuk bergeser tadi ya Pak dari mikro ke menengah ya Pak ya. Ya, kalau mikro kan masih bisa lah kita akses ke KUR ya, kredit usaha rakyat Ya. ya, itu kan masih ada 6% sampai dengan maksimal 50 juta gitu ya. Itu tanpa agunan, itu kan ke bank-bank Himbara dan lain-lain juga BPD semua adalah pengajuan KUR itu kita juga mendorong gitu. Tapi koperasi itu bisa ke LPDB, ke bank pun bisa dia koperasi karena si koperasi sebagai avalis ya gitu loh. Misalnya seorang nih, wah saya nggak punya aset nih, gimana saya mau minjem, nggak ada jaminannya. Nah dengan koperasi kan itu bisa dipakai ya kan. Rame-rame untuk bisa nanti dapatkan bantuan permodalan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung minta bantuan ya, karena kan sifat koperasi pertama itu ada self help, mandiri dia, kemandirian. Karena di awal memang dia punya komitmen untuk bareng-bareng bersama-sama yuk ngerjain usaha gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya tinggal nanti bagaimana ngaturnya. Tetap Mbak Nina ada namanya organisasi ya, ada yang namanya pengurus, ada yang namanya pengawas, ada yang namanya manajer. Tetap harus ada yang yang memanage secara profesional gitu. Cuman bedanya itu aja sih, koperasi dia bareng-bareng gitu. Gedenya bareng-bareng lah. Nggak ada boleh yang ketinggalan.
gitu. Iya betul Pak. Duh, Masya Allah. Pak, izin sudah mulai banyak pertanyaan dari Oh, anak banyak ya? profesional Pak. Waduh, terdaftar Mau minum dulu. dulu boleh Pak? Hah? Nggak usah. Nggak Makasih. usah. Ya, Baik. Ya gimana nih? pertanyaannya Gimana nih Pak. caranya nih ngeceknya? Nanti Langsung Dina ke Mama Nina ya bacakan. di ini ya? Ya, Oke, Dina oke, bacakan, silakan, Bapak silakan. tinggal Hmm. menjawab. Menurut data 60% pengusaha UMKM adalah wanita katanya Pak. Apakah ada Iya, program betul. dari Kemenkop UKM khusus untuk pengusaha wanita ini Pak? Ada Waduh, program ini nggak khusus wanita nih? ini keren banget Kayaknya ya. Ini apa bukan karena followernya Mbak Nina banyak wanita ya? memahami nih yang nanya nih. Ya. Baik, Tapi memang itu silakan. sebetulnya kalau kita bicara program pemerintah, seperti saya sampaikan tadi kan banyak ya dari kementerian-kementerian terkait, tidak hanya Kementerian Koperasi UKM gitu. Jadi kalau kita bicara wanita, memang sih ada kementerian khusus ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, di situ juga sudah zaman dari dulu sih sebetulnya sudah ada kerjasama dengan Kementerian Koperasi UKM, bagaimana menumbuhkan UMKM wanita, termasuk koperasi wanita. Jadi ada koperasi di lingkungan wanita lah, kopan-kopan gitu istilahnya ya. Nah itu pemerintah dari dulu sudah ada program-programnya ya. Cuman memang kan kita sekarang tuh arahnya sektorial gitu ya. Masalah nanti si sektorial itu ternyata 60% wanita, nggak ada masalah gitu loh, malah lebih bagus ya gitu. Jadi kita nggak dulu emang ada dulu ya ada istilahnya pemberdayaan koperasi wanita gitu. Kesannya koperasi wanita aja gitu yang di ini ya gitu ya, koperasi yang laki-laki enggak gitu. Maka sekarang supaya sebetulnya kan kalau bicara gender kan sebetulnya semua punya hak yang sama gitu ya. Nah yang penting kita fokus kepada koperasi sektorial, apakah dia wanita, apakah laki-laki, dia punya akses yang sama untuk misalnya ke LPDB ya, untuk dapatkan pendidikan pelatihan dari Kementerian Koperasi UKM, termasuk dari kementerian yang lain yang terkait gitu. Tapi apa namanya saya setuju gitu loh bahwa karena memang bukan cuman kita bicara paling banyak perempuan ya, karena memang nggak tahu ya, ada yang bilang ke saya itu katanya lebih lebih gini ya, katanya lebih lebih umur lebih panjang itu perempuan ya katanya ya. Katanya dia bilang gitu, jadi harus punya usaha lah kita yang perempuan itu gitu loh, jadi supaya nanti dia juga bisa mandiri gitu. Cuman Secara dia finansial. tapi dia harus ini ya dua 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 apa tugas ya, sebagai ibu rumah tangga juga dia sebagai pengusaha, mompreneur lah istilahnya, mompreneur gitu. Jadi Itu intinya dia. kita dukung lah semuanya. Mau dia mau dia mau perempuan, mau laki-laki, mau dia koperasi, apa dia wanita, apa koperasi apapun. Tapi intinya sektorial lah sekarang. Kita lagi dukung sekarang sektorial gitu. Baik, baik Pak. Baik, semoga terjawab pertanyaannya ya tadi Mbak. Kemudian dari Umi Fam, pertanyaannya dari Umi Fam, Pak Bagus, apa pendapat Bapak mengenai daya saing UMKM dengan usaha kelas pabrik besar? Pak? Nah, ini apa tadi kan saya sampaikan kalau kita bicara itu pabrik oke ya. Kalau kita bicara pabrik ya katakanlah dia usaha besar lah gitu. Pasti kan dia punya manajemen yang profesional ya. Gitu. Kalau enggak nanti investasi yang ditanamkan dia nggak bisa nggak bisa kembali lah returnnya kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara usaha mikro gitu ya, kecil, tergantung nih, kita mau posisinya mau sama nggak produknya dengan usaha pabrik tadi. Kalau kita nilai bahwa itu sama, sudahlah dibikin aja rantai pasok. Itu juga menjadi fokus kita. Jadi bagaimana sebetulnya para UMKM itu sebetulnya punya value chain ya, production chain itu kepada usaha-usaha besar gitu. Ini kita sudah komunikasikan juga gitu, bagaimana supaya ada usaha mikro bisa mendukung usaha besar. Nah, atau konsep kemitraan, atau betul-betul si usaha mikro ini jangan sama gitu loh. Karena kalau kita bicara daya saing itu pasti kita kalah dari sisi kuantitas ya, kuantitas dari produk yang sama. Yang kita kecil pasti unit cost-nya lebih mahal kita gitu loh. Tapi kalau kita segmen pasarnya berbeda kan nggak ada masalah kan gitu ya. Atau mungkin juga kita dengan cara online gitu, kita juga meskipun mereka online juga lah tapi kan online di para si usaha mikro ini kan dia bisa manfaatkan
jaringannya, ya kan, bisa ikut nih dengan Instagramnya Mbak Nina gitu ya, ikut nih promosiin gitu ya, ngangkat dong kita nih sebagai usaha. Nah, itu juga bisa gitu loh dengan cara seperti itu. Tidak harus dia bersaing dengan usaha besar. Artinya dia harus punya ciri khas sendiri lah gitu untuk bisa nanti dia ikut bersaing gitu. Iya, Itu sih sebetulnya. Atau added berkooperasi, value-nya ya Pak ya. atau berkooperasi. Kalau berkooperasi lain ceritanya gitu loh. Kalau kooperasi bisa menggabungkan semua resources gitu, baik baik ya seperti perusahaan sebetulnya. Kalau kooperasi itu perusahaan, dia Iya, bisa modal luarnya bisa dapat, investasi bisa dapat gitu, baru bisa bersaing dengan pabrik gitu. Itu sih jawaban saya. Ya, betul. pilih aja yang mana dia gitunya. Nah, dan profesional pilih mau yang mana. Artinya mau Iya. dia kecil tapi punya kekhasan gitu ya, dengan strategi marketing dia dengan cara jaringan gitu. Artinya punya market yang berbeda lah, segmentasi pasar berbeda gitu. Jadi bersaingnya tidak perlu head to head lah gitu istilahnya, atau menjadi rantai pasoknya, jadi pemasoknya ke sana gitu, atau bikin kooperasi. Tiga solusi yang nanti bisa pilih mana yang paling bisa Sesuai, dilakukan sesuai dengan pengusaha tadi gitu. Baik. Apalagi Ya. kira-kira Ada pertanyaan lagi Pak dari Ya, boleh. April Girls 84. Bagaimana pemerintah memajukan pengusahaan mikro dan UU nomor berapa mengatur tentang UMKM Pak? Katanya. Wah, ditanya undang-undangnya juga nih Pak. undang-undangnya sudah Luar lama ya. biasa. Sudah agak lama undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di sana kan kalau kita bicara ada bagaimana prinsip kemitraan, bagaimana pembiayaan gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, untuk pengembangan usaha itu harus SDM-nya ditingkatkan, desain teknologi ditingkatkan, produksi pengolahan ditingkatkan, termasuk hasil pemasaran kan gitu ya. Nah, kita Mbak Rina udah tahu ada Smesco. Nah, Smesco sekarang sudah sebagai pusat konsultasi UMKM gitu kan. Display produk di seluruh provinsi juga ada di sana gitu. Sekarang apalagi nih? Kita mau bicara apa, ekspor. Oh, Kementerian Perdagangan dia punya lembaga pengembangan ekspor Indonesia gitu ya. Apalagi kaitan dengan finansial. Oke, tadi sudah saya sampaikan ada KUR, ya, ada dari bank juga ada PNM, ya, ya Mula, Mukhtar. Kalau sekarang hibah sih Banpres ya, ya lagi tren kayaknya Banpres deh, dapat hibah gitu. Tapi kan itu hanya untuk survive ya, karena pen ya. Lalu ada LPDB gitu. Jadi ya sebetulnya kembali lagi lah, pemerintah intinya terbuka untuk seluruh masyarakat pengusaha UMKM untuk akses. Kalau bicara pemerintah, saya sampaikan tadi ada pemerintah ya, atau pemerintah pusat, kementerian ya, dengan lembaga-lembaga, dan ada pemerintah daerah gitu loh. Jadi kalau di daerah nanti ada dinasnya, hubungin ke sana gitu loh. Mereka dia pasti punya program-program. Nah, dinas mana? Ya semua yang 18 tadi. Ada dinas kalau bicara koperasi UMKM, ikut promosi pameran kan difasilitasi, ya kan? Ada gitu. Ada mau dinas perdagangan, mau belajar ekspor, nah, lari ke sana. Oh, dinas pariwisata, industri kreatif, karena kan di sana ya ininya sekarang industri kreatif di pariwisata. Itu ke sana sudah pasti ada fasilitasi kebijakan-kebijakan ya, program-program untuk para pengusaha UMKM tadi. Gitu. Cuma nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Koperasi UMKM lebih kuat nih Mbak Nina posisinya. Kita menjadi wali data, jadi semua pembina data BPS ya, kita tahu Badan Pusat Statistik, nanti produsen data semuanya, termasuk Mbak Nina juga termasuk produsen data, karena pasti punya data-data UMKM juga yang di bidang fashion gitu di asosiasinya. Nah, kita sebagai walinya, wali data. Artinya kita akan punya database yang 64,1 juta itu akan terhimpun di Kementerian Koperasi dan UKM. Karena nomenklatur kita Koperasi dan UKM gitu loh. Nanti supaya setiap kementerian itu punya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan seharusnya dilakukan. Ada one gate policy lah istilahnya gitu ya. Kebijakan satu pintu gitu loh. Karena ya saat ini kan semua ikut lah, Mbak Rina pasti pernah ikut tambahan di Kemenkop mungkin ya, di Smesco, di Kemendak gitu ya.
di perindustrian, ada semua gitu. Itu yang kita luas lah ininya, nggak kayaknya nggak habis-habis deh ngurusin UMKM itu, nggak pernah habis-habis gitu loh. Betul. Gitu. Pintunya banyak ya Pak. Banyak sekali pintunya. Banyak sekali. Ya baik. Pertanyaan lagi Pak dari Boleh. Alicia.craftfashion. Bagaimana langkah Bapak untuk memajukan UMKM yang baru menetas katanya Pak? Saya sebagai UMKM tapi banyak info yang masih kurang saya dapati seperti fasilitas bazar yang diberikan kementerian di mana bisa saya dapati informasinya. Oke, jadi saya bisa jawab ya. Pertama ini kalau saya cek di yang bergabung di sini ada beberapa PPKL saya nih, Manina. Ini saya lihat ada Mariska nih dari Jambi nih, ya kan? Jambi hadir dan tadi ada beberapa juga petugas penyuluh koperasi lapangan. Jadi saya sebagai penyuluhan itu punya petugas penyuluh koperasi lapangan 1.235 di 341 kabupaten kota dan mereka sudah kerja pakai digital. Nah enaknya gitu, nanti kita sudah terhimpun di sini khususnya koperasi ya. Nah itu nanti kita terdata sehingga nanti program-program bisa lebih tepat sasaran karena kita punya data kan gitu ya. Nah yang kedua di daerah juga ada yang namanya PLUT, Mbak Dina, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah tadi yang menjawab ada di daerah mana gitu ya, daerah mana Mbak Dina di situ. Nah itu kemungkinan ada PLUT-nya, itu bisa datang ke sana. Ada 7 fungsi yang didampingi oleh para pendamping gitu. Para pendamping nanti kalau misalnya mau membutuhkan informasi apapun, mau jadi digital, mau di informasi pasar gitu ya, mau masalah kelembagaan koperasi, mau keuangannya gitu, itu ada di sana. Ada orang-orang pendamping PLUT yang siap untuk mendampingi. Termasuk PPKL. Kalau PPKL malah ke lapangan, langsung dia ke masyarakat. Jadi silakan diakses saja di www.ppklkemenkop.id atau informasi umum terkait dengan koperasi UMKM bisa buka Instagramnya Kemenkop UKM, Mbak Nina. Mudah kok, Kemenkop UKM itu semua ada informasi terkait dengan koperasi UMKM gitu. Masalah misalnya mau tahu nih gimana ya tips-tipsnya untuk bisa jualan di online gitu loh, itu ada di sana, ada di Instagramnya Kemenkop UKM gitu. Itu tinggal follow saja. Mungkin kementerian lain juga pasti ada gitu loh. Tapi kita intens bagaimana mendampingi para UMKM ya, pengusaha UMKM dan koperasi untuk bisa lebih maju terus lah gitu. Maju terus, jangan menyerah. Maju terus. Maju terus. Menyerah bukan pilihan, kan gitu. Ini kan bukan virus pandemi corona ini hanya momentum ya kita supaya refleksi gitu kan, untuk melihat bagaimana kekuatan kita sebetulnya sebagai pengusaha UMKM, perbaiki semuanya, strategi keuangan dan seterusnya gitu loh, untuk siap-siap nanti menuju growingnya gitu. Apalagi undang-undang cipta kerja sudah keluar kan, wah itu asik itu, dengan PPPT-nya ada 42-an gitu, udah bisa kencang deh Mbak Dina. Intinya iklim ya, istilahnya kan itu regulasi ya, jadi kita perlu iklim yang kondusif gitu loh. Nah iklim kondusif itulah dalam bentuk regulasi tadi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, bagaimana tadi Mbak Nina bilang berkolaborasi. Saya sebagai pemerintah pernah juga kerjasama dengan Mbak Nina karena saya pernah di Sbesco gitu ya. Yuk kapan anytime kita bisa garap bareng lah gitu untuk melakukan pelatihan dan seterusnya gitu. Wah, ini tadi terekam ya, garap bareng. Iya, tapi ajakin Mas Indrawan ya. Udah lama gak ketemu deh. Siap. Iya, baik. Saya sampai punya portal. Ada punya portal, Mas Indrawan masih seneng deh. Iya, portal inovasi dan transformasi digital koperasi. Mas Indrawan kan di innovation selalu. Nah, kita bicara soal inovasi dan transformasi digital koperasi. Coba masuk semua koperasi, silakan akses itu gratis. Daftar aja di situ gitu loh. Tapi memakai banyak informasi gitu. Iya. Oh iya, lagi Instagram penyuluh koperasi saya lupa. Kalau tadi UKM, kalau Instagram untuk belajar koperasi bisa di @penyuluhkoperasi. Dia ada Instagram, ada semua medsos lah, termasuk YouTube juga sama kita. Jadi supaya kita bisa istilahnya self learner ya gitu ya. Gitu. Iya,
Iya betul. Pak, ini ternyata banyak yang bergabung nih Pak, PPKL yang bertugas penyuluh koperasi lapangan Iya, Pak. makanya nih. Ini kayaknya Iya, kita jadi ini karena mereka tuh kooperatif cyber aktivator loh, Mbak Nina. Istilah saya tuh. luar biasa. Makanya udah bahasanya sudah cyber kan, berarti memang Iya, bisa itu saya nggak perlu nunggu lagi kan, sudah langsung tuh. Jadi artinya langsung. nih mereka bisa share siapa Mbak Nina, gitu loh. Ternyata dia UMKM Smesco mantan ya. Sekarang masih nggak UMKM Smesco? Masih nggak? Aduh, iya Pak. Jebol mungkin lulusan lah, Jebolan ya. udah jebolan, udah lulus, udah mandiri. Udah hantam ya Pak, alhamdulillah. Udah hantam. Iya, Udah ini luar biasa udah sekali ya? nih Pak. Amin. Iya, kita Bapak silakan kalau mau kasih semangat nih Pak untuk PPKL yang bertugas penyuluhan koperasi di lapangan nih Pak. Duh, senang sekali Iya, bisa nih, bergabung sore hari ini nih. iya, banyak banget ya, banyak yang masuk nih kayaknya Banyak PPKL yang nih. masuk Ya, Pak. Iya. ya ikutlah, Semangat ikut selalu. mengglorifikasikan loh. Banyak orang-orang hebat seperti Mbak Nina ini gitu loh, yang bisa menjadi Masya inspirasi. Allah. Karena Amin. fashion itu subsektor industri kreatif selain kuliner dan craft. Itu dari Pak Wisnu Tama pun juga sudah ngomong lagi kan di berbagai media gitu loh. Ini perlu digarap bareng, apalagi fashion muslim kan gitu. Ini jangan sampai kita ketinggalan lah gitu ya. Nah ini PPKL ayo tangkap peluang ini gitu loh ya, jadikanlah sebagai penghubung ya antara orang-orang hebat seperti Mbak Dina ini dengan orang-orang yang baru mau tumbuh gitu loh. Orang yang mau tumbuh, mereka bisa follow bagaimana Mbak Dina mendesain, bagaimana melihat market gitu ya, gitu. Itu yang perlu sama-sama kita hand in hand lah gitu. Iya, betul. Berjalan bersama ya Pak ya. Yes. Iya, belajar bersama, betul. Iya Pak. Oh ya tadi terkait itu Pak, kita belum punya loh Pak pusat sektor busana muslimah di Indonesia nih Pak. Yang ini desainer ya, kayak dulu kan ada rumah desain tuh Pak. Rumah desain kan banyak desainer busana muslimah. Nah, sekarang kan udah nggak ada. Sedangkan 2020 harusnya Indonesia 2021 nih, 2021 mundur ya. Ayo ya, Pak, kita bikin ya, amin. Ya. Kita bikin. Bapak bikin, saya ikut. Karena kan mau jadi kiblat fashion dunia Pak, ya. Iya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya kata di putih kelembagaan ya Mbak Nina ya, tetap saya melihatnya itu koperasi gitu loh. Nanti saya bisa share ke Mbak Nina koperasi-koperasi mana yang di bidang fashion yang maju gitu ya, di luar negeri tentunya ya. Itu apakah di Perancis gitu ya, apakah di Inggris, nanti bisa dapat inspirasi juga gitu loh kalau kita bisa bangun fashion tadi. Tapi untuk anak-anak industri kreatif sudah berkumpul Mbak Nina, sudah ada beberapa yang startup sudah bentuk koperasi, saya ikut mendampingi. Nah kemarin acara launching di Bandung juga ada beberapa industri kreatif karena sekolah desain banyak gitu ya. Nah bagaimana ini mereka berkooperasi jadi semacam pool talent gitu loh Mbak Dinda, koperasi pool talent. Nanti bagaimana nanti dari mereka itu, karena dari partisipasinya semuanya ada, nanti menumbuhkan usaha-usaha bisnis yang baru-baru tadi, menumbuhkan usaha baru. Nah saya juga bantuin permodalannya melalui PDB, kan koperasi dapat padahal buat anggotanya kan, nah gitu. Jadi begitu yang kita mau coba bangun berdasarkan kawasan, komunitas, komoditas begitu. Selalu begitu, Pak Menteri selalu bilangnya seperti itu gitu. Kita bangun koperasi itu, bangun ekosistemnya begitu, Mbak Nina. Betul, ekosistemnya itu ya Pak. Baik, semoga terjawab Mbak. Kemudian pertanyaan lagi Pak, apakah UMKM harus terdaftar dahulu agar bisa bergabung dalam koperasi, misalnya legalitas? Tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Mau ditambahkan Pak? Kalau kita bicara koperasi, itu kan sebetulnya badan usaha, ya kan? Nah, bahkan kalau definisi yang diakui oleh seluruh dunia itu ya, gerakan koperasi seluruh dunia, karena kita tahu kan SA2 ternyata koperasi, Kapina koperasi dan seterusnya ya, banyaklah koperasi udah masuk ke Indonesia gitu. Itu dia himpunan orang-orang Mbak Nina, himpunan orang-orang yang berkumpul, bersatu ya, secara sukarela terbuka gitu, untuk memenuhi kebutuhan aspirasi sosial ekonomi budaya melalui sebuah perusahaan. Tapi perusahaan dimiliki bersama.
dan dikelola secara demokratis. Jadi sebetulnya pengusaha UMKM secara individu bisa didirikan koperasi. Sekarang kan 9 orang, lebih mudah. Asal nanti dia niatnya tadi jelas mau ngapain, visi misinya dibangun, ya sudah, nanti dia bikin koperasi, jenisnya sektornya terserah nanti mau bikin apa gitu ya. Nanti lama-lama dia akan berkembang sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya mau bikin bengkel gitu ya, karena nggak usah bikin registrasi kemana dulu, nggak usah, langsung aja kumpulin 9 orang gitu ya minimal. Nanti ada penyuluhan, bisa dari saya, bisa dari PPKL, bisa dari dinas gitu ya. Nah, nanti dia akan paham, oh gitu cara berkooperasi gitu loh. Nanti sudah berkumpul, dia bikin bengkel 9 orang, nanti dia akan rekrut karyawan jadi anggota koperasi. Nanti ada konsumen datang mau betulin mobil, tawarin, Pak, Bu, kalau menjadi anggota koperasi dapatkan manfaat begini, dapat SHU dan seterusnya. Oke lah, saya jadi anggota koperasi, kan loyal tuh. Wow, itu akan besar nanti bengkelnya. Nah, itu terbayang sama kita bahwa jenis koperasi sektor real itu akan terbangun hanya dengan 9 orang gitu loh. Jadi yang penting niatan tadi dan visi misinya jelas gitu. Jadi nggak perlu mendaftar, nggak usah. Kalau daftar itu sendiri individu, dia dapetin izin usaha mikro kecil atau dapat SKU dari lurah, dapetin Bampres, itu harus daftar. Tapi kalau di antara UMKM dan koperasi itu ya masing-masing gitu. Langsung. Koperasi kan anggotanya UMKM juga gitu. Ya maksud saya di depan tadi nggak perlu bikin legalitas kalau dia mau bikin koperasi. Legalitasnya koperasi saja. Sudah cukup satu. Bisa dipakai gitu loh rame-rame legalitas hukum tadi oleh himpunan pengusaha-pengusaha mikro tadi. Betul. Itu loh. Lebih gampang sebenarnya ya Pak daripada bikin PT gitu misalnya. Iya, lebih gampang. Tapi sekarang bikin PT juga lebih mudah, Mbak. Sekarang udah satu pintu tadi ya. Udah nggak ada minimalnya. Kalau dulu kan harus minimal 50 juta misalnya, kan sekarang nggak ada. Sekarang satu orang juga bisa kok, boleh gitu. Cuman ya tadi kan, nanti akhirnya tadi kan ada pertanyaan, berarti bersaing sama pabrik gimana kan gitu ya. Jadi belum apa-apa dia udah takut kan. Makanya ya udah berkooperasi aja gitu. Itu menjadi tanggung jawab saya di Asia Penyuluhan. Ya, betul. Kalau secara produk harus punya uniqueness, diferensiasinya, segmentasinya ya Pak. Pasarnya selalu berinovasi. Pasarnya juga. Inovasi harus. Kalau makanan rasanya enak, harganya terjangkau, wah udah pasti laku deh. Gitu. Betul. Iya, luar biasa. Baik Pak, pertanyaan lagi dari Ratna Kunratih. Beliau bertanya, mohon arahan Pak, bagaimana cara mematenkan logo dan produk koperasi? Nah, gini, kalau kita bicara, tadi kan saya sampaikan bahwa kalau koperasi itu manfaatnya pertama legalitas, tadi kan. Yang kedua dari pembelian, joint buying, gitu ya. Ada pembelian bersama bahan baku untuk nanti bisa dipakai rame-rame. Atau joint selling. Nah, joint selling tadi yang pertanyaannya. Jadi ada merek kolektif gitu ya. Nah, kalau kita bicara merek, ya kita bikin aja merek. Lalu daftarkan ke HAKI, ke Kumham, hak atas kekayaan intelektual gitu loh. Jadi mereknya merek koperasi. Nah, bahkan kalau untuk UMKM sebetulnya kita juga sudah punya sih fasilitas. Koperasi juga bisa, ada sertifikasi hak merek dan hak cipta gratis. Itu kita sudah kerjasama di Dirjen HAKI. Jadi kalau tadi kaitan dengan gimana cara mematenkan, ya hanya daftarkan ke Dirjen HAKI di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah dia mau UMKM, apakah dia koperasi. Kalau koperasi, dia merek kolektif istilahnya, merek bersama, co-op brand gitu loh. Nah itu yang kembali lagi sebetulnya sih pilihan ya. Kalau dia bisa sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau rame-rame, kapasitas produksinya lebih banyak Kang Marina, ya kan? Misalnya ada pesanan nih, saya perlu ada 1000 botol sendiri, gimana caranya ya? Oh ternyata ada yang bikin sirup 10 orang, masing-masing orang ada 100 botol misalnya kan, 10 orang itu kan bisa kepenuhin semua. Nah dengan cara berkooperasi tadi gitu loh. Nah itu nanti mereknya satu gitu. Daftarkan ke HAKI, ke Dirjen HAKI, dapat merek. Iya. Baik, iya Pak. Terima kasih Pak. Izin satu pertanyaan lagi dari ini Pak, dari
tenan profesional dari Aloe Vera Nature Republik Korea. Wah, panjang. Hah? Dari Korea? Pakai bahasa Korea dong. Annyeong, Mbak. Annyeonghaseyo. Iya. Oh, ini pertanyaannya sama Pak tentang legalitas. Seberapa penting legalitas sebuah UMKM? Katanya Pak. Ya, penting. Kalau dibilang seberapa penting, itu sebetulnya pada saat yang pertama dia berhubungan dengan pihak lain. Itu contoh lah tadi yang paling sederhana. Kan sekarang sudah dibuka ya laman LKPP khusus loh, laman UKM dan koperasi. Artinya UKM koperasi boleh jualan di situ. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dari anggarannya belanja pengadaan itu 40% dari anggarannya minimal harus belanja UMKM koperasi dulu. Nah, tentunya kan harus legalitasnya ada dong. Iya kan? Karena kenapa legalitas ada? Karena dia pasti punya NPWP kan, nomor wajib pajak, dia punya rekening bank. Karena pada saat nanti si pemerintah pusat daerah itu belanja produk UMKM, dia akan transfer ke rekening bank si milik UMKM tadi. Dan si UMKM itu ada NPWP-nya gitu loh. Ya kan kalau memang dia sudah masuk kena potong pajak, kepotong. Tapi kalau enggak ya belum masuk PTKP, tergantung dari berapa omset yang dia terima. Gitu. Itu legalitas penting banget. Itu salah satunya salah saat kita kerjasama dengan pihak lain gitu. Yang kedua kan ada credit rating. Ya, kalau kita pinjam ke bank, mau dia UMKM, mau dia koperasi, ada credit rating kan. Nah, ini yang persoalan di Indonesia itu Mbak Nina. Jadi sulit loh bank itu mempercayai seseorang mendapatkan bantuan kalau dia tidak punya track record, tidak punya ada transaksi perdagangan karena tidak tercatat. Gitu. Dengan dia legal, pasti kan dia punya pembukuan. Dia punya buku kas, dia punya neraca, laba, itu yang nanti menjadi catatan dari si bank sehingga bank bisa memberikan bantuan gitu jalan gitu. Itu aja sudah keren lah. Manfaatnya legalitasnya itu aja udah itu kita berharap dia bisa tumbuh terus gitu loh. Tinggal kolaborasi, kerjasama, memanfaatkan akses, peningkatan kapasitas manajemen usahanya gitu. Iya, betul Pak. Ya. Iya, betul. Pak, tips untuk pengusaha UMKM dong agar mampu meningkatkan kapasitasnya nih Pak. Ya, pertama tentunya kan harus gini ya. Kalau kita bicara usaha itu kan yang sesuai dengan baliknya tadi saya bilang ya niatnya ya ke ininya jadi kalau mengerjakan sesuatu itu tidak jadi beban gitu ya, dan lakukan sesuatu yang paling dekat dengan kita mengerjakan apa sih gitu untuk usaha. Nah itu dulu. Nah pada saat kita melakukan pada saat kita mau berusaha, kita lakukan secepat mungkin. Jadi kalau mau jadi wirausaha tuh jangan nunggu deh nanti penyuluhan dulu, nunggu pelatihan dulu. Itu nggak jadi. Karena kalau menurut catatan seorang wirausaha itu butuh waktu 3,5 tahun, Mbak Nina. Gitu. Jadi entrepreneur beneran. Karena sangat boleh jadi dia usaha nih, terus nanti tahun depan berubah lagi usahanya. Berubah lagi gitu loh, nggak konsisten gitu loh. Kalau Mbak Nina kan dari dulu sampai sekarang tulisannya kan. Nah, artinya kan semakin lama semakin tahu gitu loh apa sih kebutuhan pasar gitu ya. Terus juga semakin tajam analisa untuk melihat trennya sekarang konsumen seperti apa gitu ya, akan semakin tergali sendirilah. Jadi sebetulnya kalau bicara peningkatan kapasitas itu kembali kepada si pengusaha UMKM tadi sendiri gitu. Yang kedua, pemerintah saya sampaikan tadi itu membuka. Kalau di Kementerian Koperasi ada www.edukaukm.id, Mbak Dina. Itu gratis, online learning. Nanti tinggal pilih mau belajar apa, di situ menyediakan. Atau mungkin mengikut seperti kelas-kelas kayak Mbak Dina gini gitu kan, Instagram gitu kan, ataupun yang lain gitu. Itu kan webinar. Itu kan banyak sekali lah sekarang. Dan itu free semuanya. Gitu ya. Jadi sebetulnya meningkatkan kapasitas itu kembali kepada kebutuhan. Jadi jangan nanti saya mau ikutin untuk pemasaran ekspor gitu, tapi ikutnya bukan yang terkait dengan itu gitu loh, kan nggak nyambung gitu kan. Harusnya kan terkait dengan kemasannya, tahu pasar ekspor, bikin bill of lading dan seterusnya, itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi fokuslah intinya gitu ya. Kapasitas itu fokus kepada apa yang dibutuhkan pada saat dia memilih mau usaha apa. Itu dari situ dulu kuncinya
gitu. Baru dia akan tumbuh berkembang dengan kebutuhan yang diperlukan. Begitu Mbak Dina. Ya, baik. Sudah tidak terasa ya Pak, 1 jam Nggak kita udah terasa ya? ngobrol loh Pak. Udah jam 5 ya Pak. Oh iya udah jam 5. Saya nggak masalah sih, pulang bisa jam 5, kadang-kadang jam 6, tergantung. Ya. Luar biasa sekali, banyak banget insight yang tadi Pak Bagus sampaikan nih yang bisa menjadi apa ya, masukan berguna bagi para pengusaha UMKM. Kalau sebelumnya masih Hmm. bingung, tadi Pak Bagus sudah banyak sekali menyampaikan informasi-informasi yang bisa apa tadi poinnya ya, menggeser posisi pengusaha UMKM dari yang Naik kelas, tadi naik posisi kelas. mikro Nah, ke naik kelas. ya naik kelas. Hmm. Itu dia Pak. Hmm. Luar Betul. biasa Pak Bagus. Terima kasih banyak atas waktunya ya Sama-sama, Pak. Iya, sama-sama saya Mbak. senang Ketemu. banget. Iya Pak, makasih banget sudah berkenan nemenin ngobrol-ngobrol di Nugroho Solution, siapa? Karena ini masih sambungan yang 2017 itu Pak, merupakan solusi dari tantangan perempuan multiperan di Indonesia gitu Pak. Jadi mereka Begitu, punya, waktu promosi waktu itu ya. betul, betul Oh, Pak, saya masih ikut waktu itu kan, konsisten di datang situ. kan. Oh, keren, keren. Iya, jadi apalagi di masa Konsisten ya. betul Pak, di masa pandemik ini kan banyak sekali perempuan yang juga harus menjadi apa ya, bagian dari solusi untuk tantangan pandemik ini ya Pak. Mudah-mudahan Iya, iya, betul. kita bisa menyediakan solusi, informasi gitu Pak. Ya. Edukasi ya Pak. Iya, terima Hmm. kasih Bapak sudah berkenan menjadi bagian Sama-sama, ini. sama-sama ya. Sukses selalu ya. Salam Amin, memastikan amin. ya. Iya Pak, sehat selalu ya Pak. Jangan Ya, lupa sama-sama, 3S salam Pak. sehat. Ya, Iya, salam sehat, stay amin. healthy. Salam sehat. Salam untuk keluarga Pak. Terima kasih Pak Sama-sama. Bagus. Iya. Salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai ketemu Pak. Ya, para NN profesional semua sudah ada di penghujung acara, sudah jam 5 ya, tidak terasa tadi kita ngobrol banyak sekali dengan Bapak Bagus, mendapat banyak sekali insight yang luar biasa untuk para pengusaha UMKM. Tadi bagaimana caranya untuk supaya pengusaha mikro bisa bergeser menjadi pengusaha tingkat menengah nih. Tadi beliau juga banyak menyampaikan tips-tips, banyak menyampaikan informasi, juga edukasi nih terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengusaha UMKM. Lalu tadi beliau juga menyampaikan bahwa lakukan sesuatu yang paling dekat nih dengan kita pada saat berusaha, lakukan secepat mungkin, jangan menunda-nunda di para profesional semua. Karena yang namanya pengusaha itu semuanya banyak berkaitan sama momentum nih. Begitu kita tahu apa yang ingin kita lakukan, ayo langsung memulainya. Kemudian tadi pemerintah juga sudah membuka berbagai platform online learning yang bisa dipelajari oleh para profesional semua. Kemudian juga Pak Bagus berpesan untuk fokus pada apa yang dibutuhkan pada saat memilih jenis usahanya apa nih, katanya mulai dari situ dulu, fokus. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada para profesional semua yang telah menyediakan waktu sama-sama sore hari ini bersama saya Nina Nugroho. Nah, sebelum kita berpisah, izinkan saya mengumumkan 2 pertanyaan terbaik yang menjadi pemenangnya ya untuk sore hari ini, yang kemudian akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Siapakah pemenangnya? Ya, pemenangnya yang pertama adalah Ratna Kunrati. Pertanyaannya Pak Bagus, mohon arahan bagaimana cara mematenkan logo dan produk koperasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus. Jawabannya dengan sangat jelas sekali ya Mbak Ratna Kunrati. Terima kasih atas pertanyaannya dan selamat karena Anda telah menjadi pemenang. Kemudian yang kedua tadi dengan sebentar ya, Edi Nuswantoro, pemenang kedua. Pemenang kedua Edi Nuswantoro, tadi pertanyaannya belum sempat ke-capture di sini. Selamat ya kepada Edi Nuswantoro dan Ratna Kunrati. Kepada para pemenang, silakan nanti untuk mendapatkan hadiahnya masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Kemudian di dalam Instagram Nina Nugroho Store ada link di bio-nya, ada link yang bisa di
klik untuk langsung terhubung dengan para sales advisor kami yang kemudian nanti akan membantu Anda untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store sebagai pemenang pertanyaan terbaik episode ini. Alhamdulillah. Nah, kepada para dan profesional semua yang tadi tidak sempat nonton atau bergabung dengan kami dari jam 4 sore tadi, saya dengan Pak Bagus sudah ngobrol dengan tema peningkatan kapasitas pengusaha UMKM melalui koperasi. Nih, keren banget temanya. Itu nanti bisa mengakses obrolan kami 1 jam ke belakang di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Jadi setiap episodenya memang setiap hari Rabu, hari Sabtu kita selalu rekam dan masukkan ke IGTV-nya Nina Nugroho Store supaya para non profesional semua bisa mengakses kembali segala informasi, edukasi dan juga sosialisasi terkait apa-apa yang sudah pernah kita bahas. Baik, saya Nina Nugroho, pamit undur diri dari hadapan para non profesional semua. Terima kasih atas supportnya dalam program Nina Nugroho Solution. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa selalu bermanfaat bagi para dan profesional semuanya. Terima kasih, semangat selalu. Jangan lupa 3S, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jaraknya. Ya, salam sehat selalu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari Sabtu jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.